Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Dwi Nur Wicaksono dengan nomor NIM 0533915549. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis web, dimana pada tugas 3 ini kita diminta untuk membuat tracking bahan ajar seperti sebelum-sebelumnya, tapi dengan implementasi view template. Untuk struktur kodenya juga sudah untuk struktur website juga sudah disampaikan di lembar penugasan ya, dimana di sini saya juga menggunakan struktur yang sama. Kemudian untuk task atau tugasnya adalah halaman pertama menampilkan daftar stok bahan ajar dengan kolom data file, kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi harga, dengan formatting teks menambahkan currency, kemudian stok bahan ajar formatting teks menambahkan satuan, kemudian untuk stok safety juga sama menambahkan satuan, dan yang terakhir untuk status data file ditampilkan saat men-trigger event mouse hover pada kolom status dan menampilkan tooltip atau preview. Oke, di sini saya sudah membuat websitenya ya, dimana pertama stok bahan ajar sesuai dengan kriteria yang ditampilkan di soal dengan kode, judul, kategori, UPJ, lokasi harga dengan sistem currency, dimana harga dengan sistem currency ini dapat kita saksikan di sini di bagian ya, di sini ya, format currency return rp tambah value to local string ID, yaitu Indonesia ya, ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah stok dan safety stock kita buat dengan kuantiti buah ya, dimana di sini kita dapat lihat atau kita dapat melihat di sini dimana ada item safety, terus kita ada formattingnya buah. Kemudian yang selanjutnya adalah status, dimana status saat kita mengaktifkan ini, men-trigger event mouse hover pada kolom status akan menampilkan preview atau tooltip seperti ini. Edisi cetak ulang ini kan didapat dari data bahan ajar.js nya, dimana sudah ada keterangannya, kita tinggal memasukkannya di sini. Cover baru, butuh ingin stok menipis. Ini kita dapat lihat di kode yang ini teman-teman, tooltip status by item quality safety, ini status by. Kemudian open class tooltip text v HTML, item catatan HTML dapat dari sini, data bahan ajar JSON. Ini ingin menipis, penerimaan, makanya di sini kan ini kan catatan HTML dibuat sendiri di sini. Sudah, maaf, stock table. Nah, open class via HTML, item catatan HTML ya. Sementara untuk CSS dari hovernya ini ya teman-teman, dimana kita mengarahkannya ke sini akan tampil seperti ini, itu ada di bagian style CSS, kemudian di bagian ini tooltip, input box help, tooltip text hidden dan lain sebagainya. Absolute opacity segini, visible tooltip textnya visible, opacity-nya 1 untuk menampilkannya ya. Kita coba untuk sorting dulu ya. Kalau di sini kan memiliki data menampilkan list, ini kan sudah semua. Kemudian kita lanjut untuk ketentuan nomor 2, yaitu adalah fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Di sini kita ada tabel aksi, di mana ada pilihan edit dan hapus. Di sini jika kita mengedit, nanti akan muncul form edit kecil ya, di mana kita dapat mengedit safety stock atau harganya. Kemudian kita dapat edit catatan HTML-nya, dan kita dapat update. Sebentar. Form ini kita tampilkan melalui kode ini ya teman-teman. Nah, ini action button, klik
edit item ini. Nah ini action buttonnya ini berguna untuk menampilkan tombol ini. Sedangkan kenapa ini setelah ini diklik ini akan memunculkan form edit stock, dimana kita makanya ketika memencet ini akan tampil form seperti ini itu karena kodenya berasal dari sini. Dan di sini ada yang namanya update item, dimana ketika kita sudah melakukan editing sebelumnya including edit item ini metodenya kan terpicu di sini. Kemudian setelah kita melakukan edit item, makanya ada yang namanya update item, dimana item yang kita edit akan otomatis terupdate di dalam stok bahan ajar. Kita ambil contoh di sini ya. Kita jangan ambil yang ini, kita ambil yang menipis saja. Pengantar akuntansi stoknya 7, safety-nya kan 15 buah, kita edit menjadi 17 buah ya stoknya. Kita update. Oke. Kemudian setelah kita update, maka statusnya akan berubah menjadi aman. Dikarenakan stoknya sudah melebihi dari safety stock, maka kolom statusnya menjadi aman. Oke, selanjutnya adalah yang edit stock juga. Yang edit stock sudah. Kita sekarang beralih ke terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Kita dapat mengurutkan terdapat filter stok berdasarkan UT daerah dan kategori mata kuliah. Ya, UT daerah, UBJ, atau kategori mata kuliah. Setelah itu terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok kurang dari jumlah safety stock. Oh ya, kita menekan ini, tampilkan stok menipis atau kosong. Nah, ini menampilkan stok yang hanya jumlah stoknya kurang dari jumlah safety stock. Ini didapat dari filter-filter stok ini ya. Ini kita dapat dari stok, kemudian kita ke stok table dan di nomor di kolom ini teman-teman. Filter selection ini kan menampilkan semua filter yang akan kita gunakan dalam sorting data bahan ajar. Kemudian untuk untuk filter selanjutnya yaitu adalah 245. Nah, kategori list ini juga menampilkan kategori list, di mana item OPBJ ini akan menampilkan dropdown yang OBJ. Selanjutnya untuk quality ya ini untuk show low stock atau kategori stok yang menipis itu juga didapatkan dari sini. Filter item sama dengan atau kurang dari item quality sama dengan 0. Item quality lebih besar atau lebih kecil dari item safety. Ini yang membuat kode ini berjalan atau membuat filter ini berjalan itu kode yang itu. Ya. Selanjutnya terdapat filters yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Ini juga ada judul, stok, atau harga. Kalau kita inspect, ini ada di sini. Pilih sorting judul, quality atau quantity, jumlah atau harga. Kemudian kalau untuk di sininya ya, ini kita dapatkan dari nah ini urutkan berdasarkan ini loh. Pilih sorting, pilih judul, stok atau harga. Setelah itu soal selanjutnya adalah filter dapat di set ulang atau di reset. Nah, tombol ini yang mereset
Ini didapatkan dari fitur reset. Sebentar. Fitur reset sendiri itu ada di bentar. Add button, bukan yang reset. Nah, ini reset filter menampilkan tombol untuk mereset, dimana untuk meresetnya menggunakan ini ya, reset new item ini ya. Yang ini, maaf, yang ini maksud saya, reset filter. Kegunaan reset filter adalah mengembalikan syarat-syarat tadi seperti UPBJ, select kategori, atau show low stock dan lainnya sebagainya itu ke 0. Kalau yang saat UPBJ kita kembalikan ke 0, sementara ke yang show low stock dan show short dash itu kita falsekan. Yang ini, vertical mirror ini. Nah, ini kita falsekan juga. Makanya reset filter berguna di situ. Kemudian depend option. Misal ketika memilih filter stok berdasarkan rute daerah, baru akan memunculkan filter kategori. Ini depend optionnya Jakarta MK wajib. Kalau semua kan bisa pilih MK pilihan apa-apa. Kalau Denpasar ada seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menampilkan status dari stok bahan ajar. Hijau aman, oranye menipis, kemudian kosong kita merahkan. Sudah ya teman-teman, menipis kita beri oranye, kemudian untuk aman kita beri hijau. Ini didapatkan dari file CSS berikut. Kita info stok. Nah, ini status aman, colornya hijau, status menipis, colornya kita buat oranye, dan status kosong kita buat merah. Sementara untuk stok table CS-nya, stok menipis dan lain sebagainya itu didapatkan dari stok aman nih, aman count dan lain sebagainya. Stok. Oke, sudah. Selanjutnya adalah fitur menambah data bahan ajar baru melalui formulir kecil. Kemudian update dan hapus. Kita langsung saja jelaskan ya. Untuk menambah bahan ajar baru, tambah stok bahan ajar baru. Di sini saya pendidikan agama Islam. Kategorinya kita pilihan Jakarta, lokasi raknya A1 R3, R4, harganya kita 5. Stoknya kita buat 10, safety stoknya kita buat 5, pendidikan agama Islam. Kita simpan dan langsung muncul alert data berhasil disimpan. Itu untuk menambahkan. Kemudian untuk mengedit atau mengupdate kita dapat dilakukan di sini. Safety stocknya 10, kita berikan 15. Ini kita update. Data berhasil diupdate, muncul alert lagi. Kemudian untuk hapus, ini juga tinggal kita hapus saja agama Islam. Ya, sudah. Selanjutnya kita akan menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman berdasarkan NIM, submit pencarian dengan enter, clear dengan ESC. Kemudian kita akan menambahkan fitur delivery order yang baru dan menambahkan status progres perjalanan tracking DO dan menambah status perjalanan. Sebentar. Nah, ini kita tracking DO di sini
ambil datanya sama dari data bahan ajar JS. Kemudian kita ambil datanya Mbak Rina Wulandari ya. Cari. Di sini tertampil ya. Kemudian kalau kita riset juga bisa untuk penambahan fitur menambahkan input delivery order. Penomornya terdiri dari DO tahun pelajaran ini kita tambah delivery order, NIM-nya kita buat saja 14526398. Namanya kita kasih saja Wicak. Ekspedisi paketnya ini, tanggal kirimnya hari ini ya, tanggal 29. Maaf, ini belum, ini tanggal 30 ya, sudah ganti jam. Kemudian kita simpan DO 14526398. Kita cari aja 14526398. Nah, kemudian untuk kita selanjutnya adalah ini sudah semua pembelajaran fitur untuk menambahkan status progres. Tambahkan status perjalanan, paket diterima, hasil tambahkan, paket diterima. Ini untuk form pemesanan ya, dimana pemesanan bahan ajar juga sama, NIM wajib diisi, nama diisi, WPJ nya dipilih dengan drop down, pilihan paket bahan ajar juga dapat, kemudian catatannya dapat kita isi sendiri. Ambil contoh saja 14526398 Wicak. WPJ nya kita bikin aja Jakarta. Saya pesan. Pesanan berada di total Rp 145. Ini didapatkan dari accountingnya langsung otomatis ya teman-teman. Maaf, 98. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kode-kodenya juga mohon maaf tidak dapat saya tampilkan secara penuh ya, karena keterbatasan waktu. Saya hanya bisa menampilkan fitur-fiturnya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan pengucapan, serta mohon maaf apabila masih banyak keliruan dalam kode yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.